Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Firman DJ Trend dan kali ini saya mengulas tentang Samsung Galaxy S22 Ultra. Nah, pertama kali saya melihat handphone ini, saya langsung yakin kalau ini adalah seri Galaxy Note yang berganti nama. Galaxy S22 Ultra tampil dengan desain yang kotak yang biasanya dikhususkan untuk seri Galaxy Note. Dan di dalam handphone ini udah ada S Pen yang canggihnya itu tidak mengorbankan kapasitas baterai handphonenya. Nah, saya yakin nih buat penggemar Galaxy Note dan Galaxy S akan senang dengan apa yang ditawarkan oleh Galaxy S22 Ultra. Galaxy S22 Ultra memiliki desain yang berbeda dibandingkan dengan varian Galaxy S22 lainnya. Ini terlihat dari bentuknya yang lebih kotak dan tidak adanya area tonjolan kamera khas Galaxy S22 yang menyatu dengan frame handphone. Kini kamera belakang Galaxy S22 Ultra langsung menonjol begitu saja tanpa ada area khusus. Saya sendiri suka dengan desain baru ini, namun yang saya khawatirkan adalah jika tidak menggunakan casing, tonjolan kameranya ini tuh bakal mudah baret takutnya itu. Nah, saya menggunakan varian warna hijau dari Galaxy S22 Ultra yang mana terlihat lebih hijau gelap kebiruan. Warnanya terlihat bagus dan memberikan kesan premium. Saya bisa bilang ini adalah handphone Galaxy S dengan desain tercantik yang pernah saya pegang. Saya senang melihat Samsung belakangan ini aktif melakukan sesuatu yang berbeda dengan desain handphone mereka, namun dengan tetap menjaga estetika. Pada bagian sisi handphone ini menggunakan material aluminium, sedangkan bagian belakangnya menggunakan material kaca dengan finishing mate. Baik kaca bagian belakang maupun layarnya ini sama-sama dilindungi dengan Corning Gorilla Glass Victus Plus. Layaknya handphone Samsung varian Ultra, handphone ini memiliki ukuran yang besar dan agak berat. Tapi yang patut diapresiasi adalah Samsung berhasil membuat handphone ini memiliki berat yang mirip dengan Galaxy S21 Ultra padahal ada tambahan S Pen di dalamnya ini. Yang pasti, Galaxy S22 Ultra adalah handphone yang perlu digunakan dengan dua tangan. Bahkan dengan dua tangan pun terkadang membuat lengan saya pegal ketika menggunakan handphone ini sembari selonjoran untuk bermain game di mode landscape. Sebagai penerus Galaxy Note, Galaxy S22 Ultra menyediakan S Pen yang tertanam di dalam handphonenya. S Pen ini menggunakan material plastik dengan finishing yang terasa lembut ketika disentuh. S Pen-nya menggunakan teknologi Bluetooth yang membuatnya dapat melakukan berbagai hal di luar tulis-menulis seperti menjepret foto secara jarak jauh hingga melakukan gestur untuk melakukan sesuatu di handphone. S Pen yang kini memiliki tempat tersendiri di dalam handphonenya membuatnya jauh lebih bermanfaat karena dapat dengan mudah diakses. Kemudahan akses ini cukup terasa dibandingkan ketika saya menggunakan Galaxy S21 Ultra. Sebelumnya di Galaxy S21 Ultra, seringkali saya malah lupa membawa S Pen-nya yang terpisah. Jika menggunakan casing khusus S Pen pun terasa tidak nyaman karena membuat ukuran handphonenya menjadi terlalu lebar. Galaxy S22 Ultra menyediakan layar berukuran 6,8 inci yang terbilang besar. Layarnya dapat menampilkan konten dengan memukau dan tetap cerah bahkan di bawah sinar matahari. Perlu dicatat, Samsung ini tidak menyematkan lapisan plastik pelindung layar seperti yang ditemukan di generasi sebelumnya. Untuk yang takut layarnya tergores, mau tidak mau jadi harus membeli pelindung layar secara terpisah. Samsung mengimplementasikan adaptive refresh rate di layar handphone ini yang mana refresh rate-nya bisa berubah antara 1 hingga 110 Hz tergantung pada konten yang ditampilkan. Tapi nih, jika diinginkan sih refresh rate-nya bisa di-setel menjadi 60 Hz saja. Kemampuan refresh rate hingga 1 Hz ini lebih canggih dibandingkan Galaxy S21 Ultra yang hanya bisa sampai 10 Hz. Berkat ini membuat penggunaan daya baterai Galaxy S22 Ultra menjadi lebih hemat. Satu hal yang membuat Galaxy S22 Ultra menjadi unik adalah digunakannya chipset Snapdragon 8 Gen 1. Akhirnya setelah sekian lama, Samsung kembali menggunakan chipset Snapdragon di handphone kelas flagship mereka di Indonesia. Chipset ini ditemani oleh RAM berkapasitas 12GB dan penyimpanan 256 atau 512GB serta sudah mendukung jaringan 5G. Tapi nih, jika memilih varian kapasitas penyimpanan 128GB, RAM yang disediakan hanya berkapasitas 8GB. Dan perlu dicatat, Galaxy S22 Ultra tidak menyediakan slot microSD. Selama saya menggunakan handphone ini sih, performanya terasa gegas untuk berbagai keperluan. Digunakan untuk bermain game populer seperti PUBG Mobile, Mobile Legends, dan Genshin Impact pun bisa dilakukan dengan lancar di setelan grafis tinggi. Ketika dites dengan aplikasi Antutu, Galaxy S22 Ultra mendapatkan skor 924.080, sedangkan di aplikasi Geekbench meraih skor 3.316 untuk multicore dan 1.209 untuk single core. Selain performanya yang gegas, Galaxy S22 Ultra juga dilengkapi dengan speaker stereo yang kualitas keluaran suaranya terdengar memuaskan untuk sebuah handphone bahkan di setelan volume tinggi. Saya awalnya agak khawatir Galaxy S22 Ultra daya tahan baterainya akan kurang memuaskan dibandingkan Galaxy S21 Ultra. Ini karena menggunakan merek chipset yang berbeda. Nyatanya, kekhawatiran saya tidak terbukti. Galaxy S22 Ultra malah dengan mengejutkan memiliki daya tahan baterai yang sedikit lebih baik dari hasil pengetesan saya dibandingkan Galaxy S21 Ultra.
Dites menggunakan aplikasi PCMark dengan tingkat kecerahan layar 50% dan refresh rate disetel di mode adaptive refresh rate, skor yang dihasilkan adalah 10 jam 38 menit. Tes yang sama dengan refresh rate 60 Hz hasilnya 12 jam 55 menit. Selama saya gunakan sehari-hari, Galaxy S22 Ultra sukses tahan seharian tanpa perlu recharge dengan screen on time yang saya dapatkan berkisar di 4 jam 57 menit dari level baterai 100% ke 10%. Untuk pengisian daya baterainya, Galaxy S22 Ultra mendukung pengisian daya cepat 45 Watt. Sayangnya nih, Samsung tidak menyediakan charger di dalam box penjualan handphone ini. Ketika saya charge handphone ini menggunakan charger 25 Watt Samsung, membutuhkan waktu 1 jam 1 menit untuk mengisi daya baterai dari level 10% ke 100%. Di sektor kamera, Galaxy S22 Ultra menggunakan konfigurasi lensa utama 108 MP, lensa telefoto ganda 10 MP dengan pembesaran optik 3 kali dan 10 kali, dan lensa ultrawide 12 MP. Untuk kamera depannya menggunakan lensa 40 MP. Lensa utama Galaxy S22 Ultra mampu menghasilkan foto yang sangat memuaskan dengan detail yang terekam dengan baik di area terang maupun gelap. Namun nih, di situasi tertentu, hasil fotonya terlihat agak keterangan dibandingkan aslinya. Lensa ultrawide-nya dapat merekam foto dengan sudut yang lebih luas dengan kualitas yang baik walau tidak sebagus lensa utamanya. Warna dedaunan dan biru langit pun tampak akurat di foto yang saya dapat. Lensa telefoto di Galaxy S22 Ultra menggunakan konfigurasi yang mirip dengan Galaxy S21 Ultra sebelumnya. Namun, saya melihat ada peningkatan signifikan dari hasil lensa telefotonya terutama di level pembesaran 30 kali dan 100 kali. Di level pembesaran 30 kali yang mana adalah pembesaran hybrid, hasil fotonya tetap terlihat bagus dengan tajam dan detail. Dan di pembesaran 100 kali, kini kualitas fotonya masih lumayan. Fitur portrait di kamera Galaxy S22 Ultra dapat menghasilkan foto dengan efek bokeh yang rapi. Bahkan rambut saya yang mencuat di depan telinga tetap terekam dengan baik, tidak ikut diburamkan oleh kameranya. Selain itu, permukaan wajah dan baju saya terekam dengan detail dan warnanya terlihat akurat. Di malam hari dengan mode auto, kamera utama Galaxy S22 Ultra tetap dapat menghasilkan foto yang bagus dengan noise yang tidak begitu ketara dan kecerahan yang pas. Dengan menggunakan night mode, hasil fotonya menjadi tampil lebih cerah sehingga detail pada foto dapat terlihat lebih baik dan noise diminimalisir. Untuk lensa ultrawide-nya di mode auto pada malam hari, hasil fotonya terlihat banyak noise, namun untungnya dari sisi kualitas masih terlihat cukup baik. Dengan night mode, noise pada foto menjadi terminimalisir dan terlihat lebih menawan. Lensa telefotonya di malam hari terlihat ada penurunan kualitas yang ketara, terutama mulai di pembesaran 10 kali. Dan pembesaran 30 kali menjadi batas sebelum fotonya menjadi susah untuk dilihat. Hasil foto dari kamera depan Galaxy S22 Ultra baik di siang maupun malam hari kualitasnya memuaskan. Detail wajah saya terekam dengan baik, terutama di siang hari dengan warna yang akurat. Efek bokeh yang dihasilkan dengan mode portrait pun terlihat halus. Soal video, hasil rekaman di Galaxy S22 Ultra terlihat ada peningkatan dibandingkan dengan seri sebelumnya, terutama di kondisi gelap. Namun, untuk kamera depan di malam hari hasil rekaman videonya masih kurang memuaskan. Samsung Galaxy S22 Ultra bukanlah sebuah handphone yang hanya menyajikan sedikit pembaruan. Chipset Snapdragon 8 Gen 1 dan S Pen yang disediakan saja sudah membuatnya layak dibeli, terutama untuk penggemar seli Galaxy Note. Hasil kamera handphone ini pun sangat memuaskan berkat kombinasi berbagai lensa yang digunakan dan prosesor gambar dari Snapdragon. Selain itu, desainnya sangat menarik, ditambah lagi layar yang memukau dan cerah. Jika kamu selama ini sedang menunggu untuk membeli handphone seri Galaxy S teratas, inilah saatnya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.